Allahu Akbar, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 25 ini, yang antara lain di segi akhlak dan ilmu akhlak, ayat ini bertujuan untuk membuang atau menghilangkan sifat-sifat sombong, sifat-sifat takabur yang ada di dalam. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jalali wal ikram, wa syara'a lana salata waz zakata wal hajja was siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma tashaqqaqus samaa'u bil ghamam wa nuzzilal malaa'ikatu tanzila. Al-mulku yawma izinil haqqu lirrahman wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, dan pendengar radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh yang kita cintai ini, dan seluruh jamaah ofisial atau pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita awali kajian dan pengajian kita dengan selalu memuji Allah, Allahul Wahidul Qahhar, Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Perkasa. Allahu na'budu wa lahu nasta'in, Allah yang kita sembah dan Allah tempat kita memohon pertolongan dan perlindungan. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi, seorang rasul yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan risalah Allah, menyampaikan dakwah Islamiyah
serta menyampaikan pesan-pesan Allah kepada seluruh umat manusia, dan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar membawa rahmat untuk seluruh alam. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita masih di surah Al-Furqan, yang malam ini kita mulai dari ayat 25. Ayat ini sebenarnya termasuk ke dalam ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat tentang alam semesta. Tapi di dalamnya ada pelajaran-pelajaran yang harus kita ambil di segi akhlak dan ilmu akhlak yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 25 ini, yang antara lain di segi akhlak dan ilmu akhlak. Ayat ini bertujuan untuk membuang atau menghilangkan sifat-sifat sombong, sifat-sifat takabur yang ada di dalam diri hamba-hamba Allah di muka bumi ini. Wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamam, dan pada hari langit terpecah belah. Bil ghamami, kemudian muncullah kabut yang putih. Wa nuzzilal malaikatu tanzila, dan malaikat turun secara berangsur-angsur atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini munasabahnya ada di surat Ghafir ayat 16 atau surah Mukmin. Surat ini ada dua namanya, Mukmin dan Ghafir. Ada di dalam Al-Quran satu surat dua nama. Contoh surat Ad-Dahru, nama lainnya adalah Al-Insan. Surah Al-Isra, nama lainnya adalah Bani Israel. Surah Mu'min, nama lainnya adalah Ghafir. Surah Fusilat, nama lainnya adalah Hamim As-Sajadah. Surat Al-Masad, nama lainnya adalah surah Al-Lahab. Nah, jadi nanti jika kita tidak menemukan misalnya tertulis di surah Ghafir, ada juga di Quran yang lainnya tertulis surah Al-Mu'min. Nah, jadi di sini bisa kita mengetahuinya bahwa ada sebagian surat dari surat-surat Al-Quran ada dua namanya. Nah, jadi munasabah atau korelasi ayat yang sedang kita baca di surah Al-Furqan ayat 25, munasabahnya ada di surah Ghafir ayat ke-16. Yaumahum barizun la yakhfa 'ala Allahi minhum syai', limanil mulkul yauma lillahil wahidil qahhar. Pada hari semua manusia itu menuju Allah, atau hari mereka keluar dari kuburan-kuburan. Dari kuburan itu disuruh berdiri nanti pada hari kiamat. Pada saat manusia ingin menuju ke hisab, yaumul hisab, la yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang bisa untuk menyembunyikan amal-amalnya. Semua nampak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah bertanya, limanil mulkul yauma,
Hari ini siapa yang menjadi rajanya? Alam ini milik siapa? Lillahil wahidil qahhar. Bahwa alam ini miliknya adalah kepunyaan Allah yang esa, dan Allah Maha Perkasa, artinya Allah Maha Pembalas. Nah, jadi di sini kita dapat mengetahui bahwa wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamam. Ini langit suatu saat ini akan hancur, akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari itu Allah lah pemilik kerajaan langit dan bumi. Maka kita sering membaca di surah Al-Fatihah, Malik Yaumiddin, Raja di hari pembalasan. Nah, ini Allah bertanya di ayat Al-Quran Al-Karim, limanil mulku yaum, limanil mulku al-yauma. Hari ini siapa yang menjadi rajanya? Allah langsung menjawab setelah bertanya dan berfirman, lillahil wahidil qahhar. Itu ada di dalam surah Al-Ahzab ayat 66. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menafsirkan ayat ini diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Nabi bersabda untuk memberikan pengetahuan kepada seluruh orang-orang yang belajar tafsir, belajar Al-Quran Al-Karim, belajar ilmu agama, belajar tentang ayat-ayat kauniyah yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Nabi bersabda dalam sebuah hadis sahih, annallaha ta'ala yatwis samawati biyaminihi wa ya'khuzul ardina biyadihi al-ukhra summa yaqul anal malik anad dayyan ainal mulukul ard ainal jabbarun ainal mutakabbirun. Nah, ini pada hari Allah Subhanahu wa taala menggulung langit, langit menjadi terpecah belah. Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya Allah taala menggulung langit-langit dengan tangan kanannya. Di tangan bahasa Allah itu kekuasaannya, dan meraih bumi dengan tangannya yang lain. Kemudian Allah berfirman, aku adalah raja, aku adalah pembalas. Manakah raja-raja bumi? Manakah para pembesar? Dan manakah orang-orang yang sombong? Ini disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih. Jadi kalau hadis sahih ini bisa dibaca di kitab Bukhari Muslim, dan di kitab-kitab lainnya ada di Sunan Tirmizi, Sunan Ahmad bin Hanbal, dan lain-lain sebagainya. Jadi ketika langit digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti di surah Ibrahim juga bisa dibaca bahwa langit akan diganti dengan langit yang lain. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Hari Allah mengganti bumi dengan bumi yang lain, dan langit dengan langit yang lain. Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Dan semua orang yang keluar dari kuburannya pergi untuk menuju Allah Al-Wahid Al-Qahhar, yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Jadi bumi dan langit nanti diganti oleh Allah dengan langit yang lain.
wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamam. Hari Allah menjadikan langit ini terpecah belah, hancur. Jadi ini kalau dalam teori The Big Bang juga diceritakan gitu. Dalam ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat tentang alam semesta, nah itu juga dibahas tentang hal ini, bahwa dunia ini tidak ada yang abadi. Langit pun menjadi terpecah belah, bumi pun digulung oleh Allah, langit pun digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa nanti dibaca di akhir surat Ibrahim, itu Allah ceritakan juga tentang ayat-ayat kauniyah yang di dalamnya menjadi pelajaran tentang akhlak dan ilmu akhlak yang harus diamalkan oleh orang-orang yang beriman, bahwa suatu saat dunia ini akan kiamat, akan hancur, tidak ada yang tersisa, tidak ada yang tinggal. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semua yang melata di alam ini suatu saat akan fana, akan hancur, akan hilang. Siapa yang tinggal? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tinggal dan kekal hanyalah Allah yang maha agung dan maha mulia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Nah, suatu saat nanti kita akan melihat langit dan bumi digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nuzzilal malaikatu tanzila. Dan Allah perintahkan kepada para malaikat, atau Allah turunkan malaikat silih berganti secara berangsur-angsur. Nah, ini kok cerita tentang malaikat, karena di setiap penghinaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir dulu terhadap para nabi, terhadap para rasul, semuanya mereka minta supaya malaikat itu diturunkan. Kalau pada hari nanti datang satu masa tidak ada permintaan dari makhluk, Allah Khaliq, Allah yang maha pencipta, mendatangkan para malaikat silih berganti. Wa nunazzilul malaikatu tanzila. Dan Allah turunkan malaikat secara silih berganti, berangsur-angsur, habis-habis. Nah, itulah maknanya ribuan para malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyaksikan hamba-hamba Allah di muka bumi, untuk melihat mana hamba-hamba Allah yang soleh dan mana hamba-hamba Allah yang toleh. Yang soleh adalah hamba-hamba Tuhan di muka bumi, yang pada waktu Allah memberikan hidup dan kesempatan hidup di alam ini, dia mau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hamba-hamba yang toleh, hamba-hamba yang jahat dan maksiat, juga akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah kita bahas pada hari Rabu yang lalu tentang ayat wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'am mansura. Jadi kita kalau amal kita di dunia ini jahat, maksiat, sedikit pun tidak akan bermanfaat. Meskipun saya pernah memberitahu pada hari Rabu yang lalu, meskipun dia rajin bersedekah, kalau tidak beribadah pada Allah, maka semua amalnya akan menjadi faja'alnahu haba'am mansura. Jadi seluruh amal-amalnya itu akan menjadi debu-debu yang berterbangan. Siapa yang beruntung? Ashabul jannati yauma izin
khairun mustaqarra wa ahsanu maqila. Yang beruntung di hari akhir nanti adalah penghuni-penghuni surga. Pada hari itu tempat kembali mereka sangat bagus dan tempat istirahatnya sangat indah. Nah, inilah manfaatnya kita beriman dan beramal soleh ketika Allah memberikan kesempatan, kesehatan, Allah berikan kehidupan kepada kita ini. Mudah-mudahan hidup dan kehidupan ini bisa kita isi dengan beriman, beramal dengan amal yang soleh, dan selalu kita tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Rabbul Jalal, Allah yang maha tinggi, maha mulia, maha agung, maha suci, dan maha kuasa. Jadi ayat-ayat yang kita baca ini menggugah kita semua, menjadi mau'idhah, menjadi pelajaran. Artinya tidak usahlah kita menantang Allah, tidak usahlah kita menantang Rasul. Jangan merasa diri hebat, nanti Allah bertanya ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Mana orang-orang yang merasa dirinya hebat, mana orang-orang sombong. Siapa yang menjadi raja pada hari ini? Allah lah yang memiliki, atau kepunyaan Allah lah baik langit maupun bumi. Jadi ingat kata Allah, langit yang sekarang kamu agungkan, bumi tempat kamu tinggal, suatu saat digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, langit terpecah belah, keluar kabut putih, dan para malaikat diturunkan oleh Allah silih berganti dan secara berangsur-angsur tidak putus-putusnya. Berarti banyak sekali malaikat ini. Wa nuzzilal malaikatu tanzila, dan Allah turunkan para malaikat itu secara berangsur-angsur, silih berganti, dan jumlahnya banyak sekali. Nah, ini jawaban Allah terhadap orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang apabila mereka mengejek Nabi, mengejek Rasul sejak masa dahulu, bukan hanya pada periode Nabi Muhammad SAW, tapi juga nabi-nabi dahulu, ya begitulah ejekan dan penghinaan mereka. Mereka merasa tidak layak, misalnya Nabi Nuh menjadi pendakwah, mereka minta malaikat yang turun untuk menyampaikan dakwah dan risalah. Demikian juga pada masa Nabi Hud, Nabi Soleh, pada masa Nabi Ibrahim, pada masa Nabi Lut, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Harun, dan seterusnya. Begitulah ejekan-ejekan mereka kepada para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yuhaddunallaha wa rasulahu ulaika fil azallin. Sesungguhnya orang-orang yang melawan Allah, menantang Allah, menantang Rasul, ulaika fil azallin, mereka adalah makhluk-makhluk yang hina. Jadi ketika malaikat datang untuk mengawasi keadaan manusia yang dia harus berjalan di yaumil mahsyar, maka pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat, apabila hambanya ini melakukan hal-hal yang baik dan taat kepada Allah, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Tetapi ketika ada manusia yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari mereka keluar dari kuburannya, di saat itulah nampak bahwa wajah-wajah hitam ini, wajah-wajah yang muram ini adalah calon-calon dari penghuni neraka. Al-mulku yawma izinil haqqu lirrahman. Kerajaan, artinya yang punya langit dan bumi pada hari itu, yang hak
yang sebenarnya adalah Allah yang Rahman, yang Maha Pemurah. Wa kana yauman 'alal kafirina 'asira, dan pada hari itu keadaan orang-orang kafir itu sangat sukar. Ini kalau kita baca di Quran memang sangat besar ya pelajaran yang diberikan oleh Allah. Di yaumil mahsyar ada orang yang berjalan antara lutut dengan lutut yang lain, terantuk, susah berjalan. Nah, ini yang disebut dengan asira. Siapa yang akan merasakan asira ini? Asir artinya sukar, payah, susah, gelisah, dan sangat sukar untuk berjalan di yaumil mahsyar. Wa kana yauman 'alal kafirina asira, dan pada hari itu untuk orang-orang kafir itu sangat sukar, sangat susah berjalan di yaumil mahsyar. Nah, di sini dulu kita berhenti, kita jelaskan bahwa ada suasana nanti di yaumil mahsyar yang para malaikat semua menyaksikan. Oh, ini hamba-hamba Allah yang baik, ini hamba-hamba Allah yang taat. Kita berjalan itu dengan sangat mudah, karena ada dua kelompok manusia dulu waktu di dunia. Ada imma syakira wa imma kafura. Ada yang bersyukur kepada Allah dan ada yang kufur kepada Allah. Jadi orang yang bersyukur, dia selalu mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di yaumil mahsyar berjalan dengan sangat mudah, berbeda dengan orang-orang yang bergelimang dalam maksiat ketika dia diberikan hidup dan kehidupan oleh Allah, hidup dalam keadaan kafir, hidup dalam keadaan musyrik, hidup dalam keadaan maksiat, mungkarat, dan lain-lain sebagainya, maka orang ini akan mengalami berbagai macam kesukaran di yaumil mahsyar nanti. Semoga hamba-hamba Allah yang beriman ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala cara berjalan di yaumil mahsyar nanti. Nah, jadi Allah memberitahu al-mulku yauma izinil haq lirrahman. Kerajaan atau kepunyaan semuanya milik Allah. Lillahil wahidil qahar. Semuanya milik Allah yang esa. Al-Qahar itu artinya bukan hanya perkasa, tapi Allah Maha Pembalas. Siapa saja yang kamu dulu congkak dan sombong, Allah itu ad-Dayyan, Allah balas. Allah panggil kamu dulu congkak ya, dulu kamu berkuasa ya, dengan kekuasaanmu sombongnya kamu itu terkenal, lalu Allah timpali dia. Ainal jabbarun, mana penguasa-penguasa yang jahat dulu waktu di dunia? Ainal mutakabbirun, mana orang-orang yang sombong dulu waktu di dunia? Nah, disitulah mereka enggak bisa berkutik. Dalam bahasa Al-Quran disebut la yakhfa, mereka itu tidak lagi bisa berkutik, tidak bisa lagi bersembunyi dengan akhlak buruknya, dengan kemaksiatannya, dengan kedurhakaannya, dan dengan kedurjanaannya, tidak bisa disembunyikan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Apa yang terjadi? Wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Rupanya penyesalan itu akan nampak dan tergerak sendiri. Apa yang terjadi? Orang-orang kafir dan orang-orang yang ingkar kepada Allah bukan hanya susah, bukan hanya gundah di yaumil mahsyar, tapi mereka orang-orang yang zalim, yang kafir itu harus menggigit kedua tangan mereka,
Lalu mereka berkata, yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Mereka berkata sambil menggigit kedua jarinya dan tangannya dan berkata, aduhai celakalah aku, mengapa aku dulu tidak bersama Rasul menuju jalan yang lurus. Dulu waktu ada Rasul kan ada umat-umat yang langsung bertemu dengan Rasulnya. Kalau kita enggak, Nabi kita selalu berselawat, tapi enggak pernah kita bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ada umat, ada Rasul di depan mereka, tapi mereka mengejek dan mencela. Ini seperti di awal-awal surah Al-Furqan kita sudah membahasnya. Cacian dan makian sangat berlebihan, sampai-sampai mereka mengatakan Nabi mereka itu majnun atau gila. Dan itu sampai terjadi pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedih hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Allah menurunkan ayat, kami tahu ya Rasulullah sedih hatimu terhadap apa yang mereka katakan, ma yakulun, apa yang mereka katakan itu bisa menyedihkan hatimu ya Rasulullah. Tapi tidak usah gundah, fasabbih bihamdi rabbik, bertasbih saja memuji Tuhanmu. Jadi jangan bersedih. Maka orang yang tak mampu menahan kesedihan-kesedihan dari orang-orang yang mengejek dan mencelanya, ikuti jejak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bertasbih saja memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalu istilahnya siap untuk melawan, tetapi kadang-kadang perlawanan-perlawanan yang diberikan terhadap manusia lainnya sedikit pun tidak bermanfaat. Yang ada hanyalah mendatangkan kegundahan demi kegundahan, kesedihan demi kesedihan, dan akhirnya menjadi orang-orang yang berfrustasi. Kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Rasul. Semoga kita selalu dalam keadaan selamat, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Coba kita lihat, tidak ada orang kafir yang bahagia, tidak ada orang yang zalim yang bahagia di yaumil mahsyar, tidak ada pelaku maksiat yang bahagia. Maka kepada seluruh umat Islam yang sudah Islam, sholat kita semua, jangan sampai kita nanti bergabung dengan orang-orang kafir. Orang kafir, orang zalim itu Allah sudah melaknat mereka. Apa yang terjadi? Mereka harus menggigit kedua jarinya, menggigit tangannya, dan berkata, aduhai celakalah aku, mengapa dulu aku tidak bersama Rasul yang mendatangkan jalan yang baik dan jalan yang lurus kepadaku. Jadi penyesalan yang amat menyesal terjadi pada hari kiamat nanti. Jadi kan sangat disayangkan kita semua ini menjadi hamba-hamba yang menyesal di hari akhirat dikarenakan maksiat waktu di dunia. Yang sudah melakukan perbuatan maksiat, taubatlah kepada Allah. Orang Islam yang tidak sholat, Islamlah secara benar dan sholatlah 5 waktu yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, yang terjadi itu rasa menyesal. Kan di surat Yasin juga ada, ketika Allah mengucapkan selamat untuk orang beriman, salamun qawlan min rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Salam sejahtera bagi ucapan dari Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Salam kebahagiaan dari Allah, Tuhan yang Rahman. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, menjauhlah engkau wahai pelaku-pelaku dosa. Kapan dia berbuat dosa? Waktu di dunia, sehingga di akhirat diusir untuk bergabung bersama dengan orang-orang baik. Waktu di alam kubur bagaimana?
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Mereka berkata, aduhai celakalah kami. Waktu berada di alam kubur ini merasa diri celaka karena enggak beruntung. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina. Mereka berkata, aduhai celakalah kami. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur ini? Haza ma wa'adar rahman. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah yang Rahman. Wa sadaqal mursalun. Dan benarlah rasul-rasul. Kapan mereka mengakui kebenaran rasul? Ketika sudah mati. Ketika sudah berada di alam kubur itu terlambat. Nggak bisa. Itu sudah kita jelaskan dulu di surah Al-An'am ayat 27. Bohong sekali waktu di dunia, tapi kemudian dia ingin untuk membela diri di yaumil mahsyar dan tidak akan diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk membuktikan atau menguatkan apa saja yang sudah diberitahukan oleh Allah kepada kita, ayat yang kita baca ini mudah-mudahan jadi pelajaran untuk kita semua. Walau tara iz wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Kalau sekiranya engkau melihat ya Rasulullah situasi ketika kami hadapkan orang-orang yang berdosa menuju neraka, apa kata mereka? Faqalu, dan mereka berkata, ya laitana nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina. Aduhai celakalah kami, engkau kembalikan kami ke dunia, wa la nukazziba bi ayati rabbina, dan kami tidak lagi mendustai ayat-ayatmu ya Allah, wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan menjadi hamba-hambamu yang beriman. Ternyata pengakuan ini dianggap bohong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan taubat mereka tidak lagi diterima di yaumil mahsyar. Maka bertaubatlah selagi Allah masih memberikan kita kesempatan, kesehatan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا